Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Radia Tamardiah, nomor induk mahasiswa 402200183, dan Rahma Febrianur Azizah, nomor induk mahasiswa 402200184, akan membahas tentang metode investasi pada instrumen ekuitas pada mata kuliah akuntansi konsolidasi yang diampu oleh Bapak Muhtadin Amri, Magister Sarjana Akuntansi. Baik, langsung saja. Pembahasan yang pertama adalah perbedaan antara investasi pada instrumen ekuitas dengan metode biaya dan nilai wajar ekuitas. Metode biaya. Pada metode biaya, investasi diakui dan diukur sebesar biaya perolehannya, sehingga jika tidak terdapat penambahan atau penjualan sebagian atas investasi tersebut, maka nilai investasi tidak akan berubah dan disajikan juga sebesar biaya perolehan. Karena acuan, pengakuan, pengukuran, dan penyajian adalah biaya perolehan, maka disebut dengan metode biaya. Metode nilai wajar. Pada metode nilai wajar investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya diukur pada nilai wajar dan disajikan juga pada nilai wajar tanggal pelaporan. Oleh karena acuan pengukuran dan penyajian adalah nilai wajar, maka disebut dengan metode nilai wajar. Metode ekuitas. Dalam PSAK 15 revisi tahun 2014, jika investor memiliki pengaruh signifikan atas investasinya pada saham investi, maka dicatat menggunakan metode ekuitas. Pada metode ekuitas, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara proporsional. Karena acuan pengukuran dan penyajian atas nilai tercatat investasi adalah nilai ekuitas entitas asosiasi, maka disebut dengan metode ekuitas. Berikut adalah tabel perbandingan jurnal pada metode biaya, nilai wajar, dan ekuitas. Transaksi perolehan pada metode biaya, investasi terdapat di debit dan kas terdapat di kredit. Pada metode nilai wajar, investasi perolehan berada di debit dan kas berada di kredit. Metode ekuitas, perolehan investasi pada entitas asosiasi terletak di debit dan kas di kredit. Penerimaan dividen pada metode biaya, kas terletak di debit, pendapatan dividen terletak di kredit. Penerimaan dividen pada metode nilai wajar, kas terletak di debit, pendapatan dividen terletak di kredit. Penerimaan dividen pada metode ekuitas, kas terletak di debit, investasi pada entitas asosiasi terletak di kredit. Transaksi laba bersih investi. Pada metode biaya tidak ada. Pada metode nilai wajar tidak ada. Pada metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi terletak di debit dan bagian laba entitas asosiasi terletak di kredit. Pada rugi bersih investi, metode biaya tidak ada, metode nilai wajar tidak ada, bagian laba entitas asosiasi terletak di debit, investasi pada entitas asosiasi terletak di kredit. Transaksi penghasilan komprehensif lainnya investi. Pada metode biaya tidak ada, pada metode nilai wajar tidak ada. Pada metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi terletak di debit dan penghasilan komprehensif lain terletak di kredit. Transaksi rugi komprehensif lain investi.
Pada metode biaya tidak ada, pada metode nilai wajar tidak ada, pada metode ekuitas penghasilan komprehensif lain terletak di debit, dan investasi pada entitas asosiasi terletak di kredit. Transaksi penyesuaian nilai wajar keuntungan. Pada metode biaya tidak ada, pada metode nilai wajar investasi terletak di debit, dan keuntungan selisih nilai wajar terletak di kredit. Pada metode ekuitas tidak ada. Transaksi penyesuaian nilai wajar kerugian. Pada metode biaya tidak ada. Pada metode nilai wajar, kerugian selisih nilai wajar terletak di debit dan investasi terletak di kredit. Pada metode ekuitas tidak ada. Selanjutnya kita menginjak ke pembahasan yang kedua. Yang kita bahas untuk pembahasan yang kedua yaitu mengaplikasikan pengakuan dan pengukuran investasi pada instrumen ekuitas dengan metode biaya, nilai wajar, dan ekuitas. Pengakuan dan pengukuran pada metode biaya yaitu investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi tetap diukur pada biaya perolehan. Ketika investasi mengumumkan dividen, investor mengakuinya sebagai pendapatan secara proporsional atas kepemilikan sahamnya. Nilai investasi dengan metode biaya hanya berubah jika ditambah, dijual, atau mengalami penurunan nilai. Pengukuran dan pengakuan dan pengukuran pada metode nilai wajar, perlakuan akuntansinya hampir sama dengan metode biaya, kecuali setelah pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar. Berikut contoh untuk metode biaya dan nilai wajar. Yang pertama, untuk mencatat perolehan awal investasi. Contohnya yaitu pada tanggal 10 Januari 2015, investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham beredar Investi dengan biaya perolehan 300 juta rupiah. Setelah dilakukan analisis atas kepemilikan tersebut, investor A tidak memiliki pengaruh signifikan atas Investi. Selama tahun 2015, Investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta rupiah dan melaporkan laba bersih sebesar 200 juta rupiah. Pada akhir tahun 2015, nilai wajar saham Investi adalah Rp110 per lembar. Ketika perolehan awal, investor A mengakui investasi sebesar biaya perolehan dengan jurnal. Pada tanggal 10 Januari 2015, investasi terletak di sebelah debit dengan jumlah 300 juta rupiah dan kas terletak di sebelah kredit sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua, untuk mencatat pengakuan pendapatan dividen. Contohnya, jika investor A menggunakan metode nilai wajar, maka investasi tersebut harus diklasifikasikan lebih lanjut sebagai nilai wajar melalui laba rugi atau tersedia untuk dijual sesuai ketentuan dalam PSAK Revisi 2014. Sehingga tercatat sebagai investasi. Pada saat Investi mengumumkan dividen, investor A mengakuinya sebagai pendapatan sebesar 20% dikali 100 juta rupiah dengan jurnal seperti berikut. Pada tanggal 1 April 2015, piutang dividen terletak di sebelah debit sebesar 20 juta rupiah dan pendapatan dividen terletak di sebelah kredit sebesar 20 juta rupiah. Yang ketiga yaitu untuk mencatat pengakuan keuntungan selisih nilai wajar. Ketika dividen diterima, maka diakui kas akan menghapus piutang dividen. Jika investor A menggunakan metode biaya, maka nilai investasi tetap diukur pada biaya perolehannya. Sehingga pada akhir tahun 2015, nilai tercatat investasi tidak berubah. Sementara itu, jika menggunakan metode nilai wajar, investasi akan diukur sebesar nilai wajar pada tanggal pelaporan.
Jika investor A menyusun laporan keuangan pada akhir tahun 2015, maka diperlukan penyesuaian atas nilai wajar dengan jurnal seperti berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015, investasi terletak di sebelah debit sebesar Rp30 juta dan keuntungan atau kerugian selisih nilai wajar terletak di sebelah kredit sebesar Rp30 juta. Nilai tersebut adalah selisih antara nilai wajar akhir tahun 2015, yaitu sebesar Rp330 juta atau 20% dikali Rp15 juta lembar dikali Rp110. Berikutnya pengakuan dan pengukuran dengan metode ekuitas. Berdasarkan PSAK 15 revisi tahun 2014, investasi pada metode ekuitas pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi diukur secara proporsional terhadap nilai ekuitas entitas asosiasi. Jika nilai asosiasi meningkat, maka investor mengakui peningkatan tersebut terhadap nilai tercatat investasinya secara proporsional atas kepemilikannya. Demikian juga sebaliknya. Berikut contoh untuk metode ekuitas. Yang pertama, untuk mencatat pengakuan perolehan awal investasi. Contohnya adalah pada tanggal 10 Januari tahun 2015, investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham beredar Investi dengan biaya perolehan Rp300 juta. Setelah dilakukan analisis atas kepemilikan tersebut, investor A memiliki pengaruh signifikan atas Investi. Selama tahun 2015, Investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar Rp100 juta, melaporkan laba bersih sebesar Rp200 juta, dan mengakui surplus revaluasi atas aset tetap senilai Rp30 juta. Ketika perolehan awal, investor A mengakui investasi sebesar biaya perolehan dengan jurnal seperti berikut. Pada tanggal 10 Januari 2015, investasi pada entitas asosiasi terletak di sebelah debit sebesar Rp300 juta dan kas terletak di sebelah kredit dengan sebesar Rp300 juta. Yang kedua, untuk mencatat pengakuan piutang atas pengembangan dividen. Contohnya, pada saat Investi mengumumkan dividen, investor A tidak mengakuinya sebagai pendapatan, melainkan mengurangi nilai tercatat investasi sebesar 20% dikali Rp100 juta dengan jurnal seperti berikut. Pada tanggal 1 April 2015, piutang terletak di sebelah debit sebesar Rp300 juta dengan dividen terletak di sebelah kredit sebesar Rp300 juta. Yang ketiga, untuk mencatat pengakuan bagian laba atas investasi asosiasi. Contohnya, ketika dividen diterima, maka diakui kas akan menghapus piutang dividen. Pengakuan bagian laba bersih oleh Investi mengakibatkan nilai ekuitasnya meningkat, sehingga investor juga meningkatkan nilai tercatat investasinya sebesar Rp40 juta atau 20% kali Rp200 juta dengan jurnal seperti berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada entitas asosiasi terletak di sebelah debit sebesar Rp40 juta. Bagian laba entitas asosiasi terletak di sebelah kredit dengan sebesar Rp40 juta. Yang keempat, yaitu untuk mencatat pengakuan bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi. Pengakuan surplus revaluasi atas aset tetap oleh Investi juga mengakibatkan peningkatan nilai ekuitas, sehingga investor mengakui peningkatan nilai tercatat investasi sebesar Rp6 juta atau 20% dikali Rp30 juta dengan jurnal seperti berikut.
Pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada entitas asosiasi terletak di sebelah debit dengan jumlah 6 juta rupiah dan penghasilan komprehensif lain terletak di sebelah kredit sebesar 6 juta rupiah. Peningkatan nilai tercatat investasi tersebut tidak diakui sebagai pendapatan atau bagian laba atas entitas asosiasi karena bukan berasal dari laba bersih investi, melainkan penghasilan komprehensif lain investi di ekuitas. Nilai tercatat investasi pada akhir tahun 2015 menjadi 326 juta rupiah atau 300.000 dikurangi 20 juta ditambah 40 juta dan ditambah 6 juta rupiah. Mungkin sampai sini pembahasan dan presentasi yang bisa kita sampaikan dari kelompok 3. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ke depannya. Dan terima kasih telah menyimak video kami sampai akhir. Dan jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.